Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Tujuan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung terkutuk di bawah jurang, yang mana kampung ini dikatakan kampung terkutuk karena sering digunakan sebagai tempat persembunyian orang-orang melarikan istri orang atau melarikan suami orang. Jadi orang-orang yang suka berselingkuh biasanya datang ke kampung tersebut agar sang suami ataupun istri tidak mengetahui lokasi keberadaan mereka saat memadu cinta. Lokasi kampung terkutuk memang sangat sulit dijangkau sama orang-orang yang belum pernah mendatangi ke tempat tersebut. Bahkan kalian pun juga tidak akan tahu karena tak ada di dalam peta maupun di dalam Google Map. Bagi para penonton video ini yang memiliki keniatan atau pemikiran ingin membawa kabur istri orang maupun suami orang, alangkah baiknya kalian ajak atau kalian bawa ke kampung terkutuk yang akan kita datangi ini. Mungkin kalau kalian tidak mengetahui jalannya atau rutenya, ikuti terus perjalanan kami. Bagi kalangan-kalangan wanita istri orang, apabila kalian sedang depresi menghadapi masalah keluarga dari sang suami, maka jikalau kalian punya pasangan selingkuhan, alangkah baiknya juga kalian tinggal di kampung terkutuk agar nantinya sang suami kalian tidak mengetahui keberadaan kalian. Tentu saja kalian bisa bebas kelon dengan pasangan selingkuhan kalian tanpa ikatan pernikahan, bahkan tak dipantau sama para ulama-ulama karena lokasinya memang betul-betul tersembunyi di dalam jurang pegunungan. Kalian bisa bebas kelon sepuasnya semaunya hingga kalian bisa hamil tanpa diobrak atau digerebek sama penduduk kampung yang lain, karena memang betul-betul lokasinya sangat jauh dan tersembunyi, dan tempat ini memang sudah menjadi tempat rahasia. Karena lokasinya berada di dasar jurang pegunungan, tentu saja sinyal telepon pasti tidak ada, sehingga kalian aman dari gangguan-gangguan keluarga yang ingin mengetahui informasi keberadaan kalian. Namun perlu kalian ketahui juga, lokasi kampung terkutuk itu juga tak ada akses listrik, sehingga saat malam hari akan gelap gulita, hanya ditemani lentera-lentera dari minyak. Kalian juga tak sendiri berada di kampung terkutuk tersebut, karena ada warga lokal juga ikut tinggal di kampung tersebut karena mereka dalam keadaan tak punya dana.
Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh serta melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di kawasan pegunungan, yang mana di daerah sini lokasinya tak jauh dari Kampung Terkutuk, tempat pelarian orang-orang berselingkuh. Untuk mencapai ke lokasi Kampung Terkutuk, kalian harus melewati jalan setapak ini yang tak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Bahkan sebelum sampai di seputaran kawasan ini, medannya cukup berat karena harus melalui dan menerjang sungai-sungai yang ada di depan tadi. Kampung Terkutuk yang ada di seputaran kawasan hutan dan jurang ini cuma ada 8 rumah saja, namun yang warga lokalnya hanya 3 kakak. Jadi 5 rumah di kawasan tempat Kampung Terkutuk ini kosong. Kehidupan penduduk warga Kampung Terkutuk yang hanya ada 3 kakak tersebut sangat memprihatinkan, karena dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak pernah merasakan nikmatnya makan nasi. Mereka hanya bisa makan umbi-umbian ataupun pisang yang direbus. Bahkan untuk lauk pauk saat mereka makan, biasanya mereka mengambil dedaunan yang bisa dimakan di seputaran kawasan hutan ini. Jadi mereka juga jarang makan daging ayam maupun daging sapi. Pekerjaan warga penduduk Kampung Terkutuk tersebut mayoritas menjadi buruh tani maupun buruh perkebunan kopi ataupun cengkeh, yang tentu saja hasilnya tidak seberapa, bahkan tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Bahkan bila mereka ingin mendapatkan atau menikmati masakan-masakan dari luar atau warung-warung dari perkampungan atau pusat keramaian, mereka biasanya diberi sama orang-orang yang berselingkuh dan tinggal di seputaran Kampung Terkutuk ini. Namun jika kalian ingin tinggal di kampung ini tanpa membawa istri orang maupun suami orang juga boleh-boleh saja. Mungkin kalian ingin mendapatkan ketenangan batinia maupun jiwania, ya monggo-monggo saja tinggal di Kampung Terkutuk yang ada di seputaran hutan ini. Namun jika kalian ingin tinggal di sini karena kalian dikejar-kejar sama rentenir maupun debt collector, maka kalian pasti sia-sia, karena kalian akan diketahui sama mereka. Karena di Kampung Terkutuk ini tidak memperbolehkan orang-orang yang memiliki masalah hutang tinggal di Kampung Terkutuk ini. Kampung Terkutuk ini juga paling dihindari dan ditakuti sama mbak-mbak Mekar, mbak-mbak Syariah, mbak-mbak Bina Arta, Bang Titil, Bang Pelcit dan sebagainya, karena lokasi ini memang sangat jauh dari pusat keramaian. Kami
Kami tadi saat datang ke lokasi kampung terkutuk ini sengaja mencoba menghitung jarak antara kampung terkutuk dari pusat perbelanjaan atau pasar maupun pusat pendidikan atau sekolah dan pusat kesehatan atau puskesmas. Jaraknya kurang lebih sekitar 15 km. Jadi memang betul-betul sangat jauh, apalagi medannya yang cukup sulit dan ekstrim. Kami sendiri aja saat menuju ke kampung terkutuk memilih menggunakan jalan kaki daripada kami terjadi apa-apa, karena kami tak menguasai medan jalanan yang cukup terjal menuju ke kampung terkutuk. Tepat di hadapan kita itu yang kurang lebih berjarak 200 meter dari tempat kita berdiri ini sudah memasuki kawasan kampung terkutuk, yang mana di situ rumah-rumah penduduk lokal maupun rumah-rumah tempat pelarian istri orang maupun suami orang. Di sekitaran rumah-rumah penduduk kampung terkutuk banyak sekali ditanami jagung maupun singkong, dan tanaman-tanaman tersebut hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun apabila panennya berlebih, maka mereka bisa menjual hasil-hasil pertanian mereka. Menurut data yang kami terima, pendapatan rata-rata penduduk kampung terkutuk ini kisaran 1 juta hingga 1.500.000 dalam satu bulannya. Tentu saja sangat jauh dan di bawah rata-rata. Meski berada jauh di bawah kata sejahtera, namun penduduk atau warga kampung terkutuk tersebut tidak pernah mengeluh, apalagi tidak pernah meminta-minta bantuan dari pemerintah. Namun semangat mereka dalam berjuang menikmati hidup di kampung terkutuk ini perlu diacungi jempol, karena mentalitas mereka ini yang selalu bekerja keras agar nantinya mereka bisa hidup sejahtera. Tampak atap-atap rumah-rumah dari penduduk kampung terkutuk yang sangat sederhana dan jauh dari kata mewah. Bahkan untuk listrik pun mereka tak ada. Bahkan untuk sekedar sanitasi kehidupan keluarga, mereka biasanya beol ataupun mandi di sungai. Jadi mereka belum memiliki MCK. Semoga kalian yang menonton video ini memiliki rezeki, maka bangunlah MCK untuk warga kampung terkutuk ini. Selanjutnya kita akan berkeliling di sekitaran kawasan kampung terkutuk, yang mana rumah-rumah penduduk kampung terkutuk ini banyak yang terbuat dari bilik-bilik bambu, yang terbuat dari papan pun masih bisa dihitung dengan jari. Penduduk kampung terkutuk ini tak hanya menanam tanaman pokok saja,
namun mereka juga menanam bunga-bungaan yang tampak seperti di hadapan kita ini, yang mana bunga-bunga ini mereka jual kepada pengepul bunga dan biasanya digunakan untuk media ziarah ke kuburan. Mungkin bagi para penonton video ini yang memiliki usaha kembang segar atau bunga segar, monggo kalian kulaan atau beli bunga-bunga ini dari penduduk kampung terkutuk ini, karena harganya cukup murah dan terjangkau. Selanjutnya kita akan melihat-lihat peliharaan ataupun tanaman-tanaman penduduk kampung terkutuk yang menjadi sampingan kehidupan mereka, yang mana mereka juga menernak ikan lele, karena lokasi kampung terkutuk ini memang sangat jauh dari pasar dan tepat di hadapan kita ini, yang mana tertutup oleh bambu-bambu itu merupakan kolam pembesaran lele dan makannya pun dari beol atau tai. Penduduk kampung terkutuk ini juga tak memiliki sapi ataupun kambing, karena mereka memang betul-betul tak mampu membeli ternak seperti kambing maupun sapi. Bahkan untuk ternak ayam pun mereka tak sanggup. Awalnya tadi kami kira di hadapan kita itu merupakan rumah penduduk kampung, namun saat kita mencoba mendekati, ternyata rumah tersebut merupakan bekas kandang ayam yang tak ada ayamnya. Mungkin ayam-ayam di tempat tersebut banyak yang mati, sehingga penduduk kampung terkutuk ini tak berani melanjutkan ternak unggas mereka. Maka dari itu, walaupun hanya memiliki sebidang tanah, namun mereka juga menanam pohon cengkeh. Meski hanya 1-2 pohon saja, namun buah cengkeh ini bisa mengharapkan mereka menambah penghasilan mereka di saat harga cengkeh naik ya. Tak hanya cengkeh saja, namun penduduk kampung terkutuk ini juga menanam pohon pisang yang harganya lumayan mahal di pasaran. Seperti tampak pohon pisang yang ada di hadapan kita ini. Mungkin kalian para penonton video ini tahu jenis pisang apakah ini? Selanjutnya kita berkeliling seputaran kampung terkutuk yang terdiri hanya 8 rumah saja, namun dihuni 3 kakak tanpa listrik dan tanpa ada sinyal telekomunikasi. Sudahkah Anda yakin bila ingin membawa kabur istri orang maupun suami orang ke tempat persembunyian di kampung terkutuk ini yang berada di dasar jurang? Mengenai cerita kampung terkutuk ini, alangkah baiknya kita tanyakan kepada salah satu warga. Panen apa? Iya. Pak pada tanggap.
Niku sing kampung sing griyane enten 3 niku keciyen lho. Nggih. Sian rada kathah sian. Pinten enten pirang griya? Pokoke niku sing ijal kalih nek kalih griya. Sing pindah ten mriko ten anu desa. Terus 8 niku 8 napa gajah? Iki lak ngene nase ngene anu arang. Yu anu to. Yuasia nase. Nggih 8 sian. 8. Terus Yurus bener lek 8 ku, Pak. Niku kok pulih kedhik niku kenging napa, Pak? Nggih, ya ada tanah mriko. Tanah ten pekarangan ten anu desa. Dal apa ten mriki? Apa sepi? Riyen anu. Nggih, rada sepi. Napa riyen wonten apa, Pak? Nggih tanah niku namung ten ngriki tok. Tanahe namung mriku tok mboten saged tumbas ten desa mriko. Sakniki saged malih pindah ten. Lebih milih sing padat penduduk ngoten nggih. Terus mitos daerah mriku niku ibarate enten maling ten mriku kecekel nek wonten bikin iki namine napa maling Rampok. nggih rampok wonten sian niku. Mboten-mboten jurusan buntuan iki. Dirasa niku ten mriku enten namine duran maling niku enten. duran maling niku napa? Duran maling niku Wilayah napa? Maling nedha duran niku cukul ngantos woh ngoten. Oh, dinamake duran maling kalau tiang sih. berarti maling nedha duren akhirnya cukul. Cukul. Tiangi peja berarti. Boten. Durane. Durane. Oh, cukul. isine sing di mam. Tiange lolos pun. Lolos. Ceritane ngonten. Nggih. Terus nek beto bojone wong barang niku terus nggih konangan nek ten daerah mriku nggih. Tapi ini masalah niku kula mboten patek percaya. Kathah mawon. Kathah ya ada sing ngoten niku. Kok umume kok ngonten mitose lho. Tapi memang nate ngoten mboten kok sedanten ngoten mboten. Nate. Tapi nyatane ya aman-aman. Tapi sak mangke nggih tasih enten nggih koyo ngonten niku nggih, cara. Tapi aman nggih. Berarti mitos niku wau mboten nganu nggih, mboten berlaku nggih. Ya kula ngarani mboten berlaku. Nggih. Biasa-biasa. Soale pun rejone jaman nggih. Nggih, pun gantine jaman. Nipun Pak, monggo. Pengen semerap mriki kok terus enten griya 3 ngoten. Nggih, nggih. Sian kula nggih ten andhap mriku. Sakniki kula ngalih ten Gedangan. Kenging napa kok pindah, Bu? Lah nek tanggane enak, ya ora penak. Aku nek isokno tengah-tengah kono. Oh, sing kosong niku ta? Griya kosong niku icake kandang niku kula. Bapak cedhek niki lak nggih penak enak tanggane. Icake kandang nek jagung mengetan titik. Lak tebeh lek bengi gak wani. Kiambekan apa? Nggih. Lah rakyat e? Wah, rabine melok mlayu sing wedok. Lho. Katut garangan wati nggih. Lah, mari ngono, kula niki ten griya mriki niki karo anak cilik-cilik tok, putune 2, anake 1. Oh, enggak ada juga napa? Kula enggak anu anake situk sik cilik, biyen ke sik TK. Putune tambah rung TK. Iko ke pas ndek kene. Yo ngalihno manisor. Tumut yuga. Nggih, nang sari omahe yuga kula tinggal nyingkring nggih ngoten niku katut garangan ngoten. Sing barepe kula katut garangan. Lho jenengan enggak ada yuga pinten? 3. 3 sing setunggal niki tasik bujang nyambut damel ngingoni mboke. Mboke ra patek ketok ngene. Nggih. Niki ngeten semprot putih ngoten lho. Sini mboten jelas lek mboten jelas. Ya padhe saking pundi niku jenengan? King Lodenan mriko. Lodenan. Gentaru. Mboten semerap. Oh, mriki munggah mriko tesik munggah. Munggah pol rada ngetan. Ten niku lho, ten kebon juga kopi ose niku lho. Oh. Ya wis saolah-olahe nglathuki. Nggih. Kebon iki ambek napa? Nggih, kadang iki ambek, kadang ya lek sakene, kadang ya ora enek wong sik gawe tabang. Nggih. Pangan bajing. Monggo. Nggih, monggo. Katut garangan, Pak. Nggih. Wis jamane, Bu. Nggih. Kula nggih ngonten kok, Bu. Walah ya aja. Sampun ya, Bu, kok aja. Pun kedadan ya, Bu. Berarti loro. Nggih.